Halo, selamat datang lagi di podcast Suara UKM di episode yang ke-14. Nah, kali ini balik lagi bersama aku, Kinme Leon Laurentius, dan kali ini juga aku nggak lagi bahas tentang bela diri lagi nih. Aku langsung aja bersama dengan UKM khusus yaitu KSR PMI. Di sini aku kedatangan teman yaitu Kak Putri Maulinda Afandi. Mungkin boleh perkenalan dulu, Kak. Oke, terima kasih nih Kak Kinmei kesempatannya. Buat teman-teman pendengar, semuanya perkenalkan, nama aku Putri Maulinda Afandi dari KSR PMI UNER, asal fakultas dari Fakultas Keperawatan Angkatan 2019. Oke, ini aku panggilnya siapa nih? Kak Putri atau Kak Maulinda? Kak Putri aja Kak. Oke, siap Kak Putri ya. Nah, kali ini kita udah langsung kedatangan. Oh iya, Kak Putri ini dari apanya KSR nih, Kak, sebelumnya? Aku di KSR Ketua PSDM. Oke, Ketua PSDM-nya. Nah, kita langsung kedatangan Ketua PSDM-nya dari KSR PM ini. Langsung aja deh kita masuk. Mungkin dari Kak Putri nih, mau ceritain sedikit nggak tentang KSR PM itu apa? Mungkin di SMA udah ada ya istilah-istilah yang kayak gini atau namanya kayak gini. Cuma boleh nih kita jelasin lagi dari awal. Oke, gue jelasin ya. Jadi KSR PMI UNER ini merupakan UKM yang bergerak di bidang kepalang merahan dan juga merupakan kesatuan unit dari Palang Merah Indonesia. Nah, jadi tuh kayak ibarat kaki nih ya Kak, satu kakinya KSR itu ada di UNER, satunya lagi itu ada di PMI Kota Surabaya. Nah, mungkin teman-teman pendengar ini lebih familiar ke istilah PMR atau Palang Merah Remaja ya. Padahal PMR sama KSR ini beda banget. Jadi kalau KSR itu bisa dari markas PMI, bisa dari perguruan tinggi, bisa juga dari perusahaan. Tapi kalau PMR itu ruang lingkupnya itu ada di sekolah dasar, SMP sampai SMA gitu Kak. Oh, pengalaman Iya, baru beda. juga nih dari buat aku nih. Jadi memang ada perbedaan ya antara KSR dan juga PMR ya. Beda ya duanya itu ya. Iya, beda jadi KSR sama PMR. Tapi tujuannya sama-sama untuk PMI gitu ya. Iya, sama-sama di bawah PMI. Oke. Nah, kalau misalnya kita udah pernah tahu nih tentang KSR atau PMR nih, mungkin walaupun agak beda ya, tapi kan kurang lebih tujuannya sama. Kira-kira kegiatan di yang KSR PM ini yang di UKM ini apa aja sih Kak? Kalau misalnya dari UKM lain kan biasanya ada latihan rutin atau apa. Kalau di KSR ini seperti apa? Oke, jadi kalau bisa dibagi tuh aku bagi jadi 3 ruang lingkup kegiatan ya Kak. Ada eksternal UNER, ada internal UNER, ada juga internal UKM. Nah, kalau eksternal UNER ini misalnya kayak kegiatan rutin kita setiap minggu itu ada jaga posko PMI Kota Surabaya, kemudian juga jaga pertandingan sepak bola Persebaya gitu ya kalau diminta tolong. Kemudian bisa juga jaga konser-konser nih kalau ada di Surabaya. Nah, saat pandemi gini nih Kak, kegiatannya tuh malah lebih bervariasi gitu ya. Pada waktu awal-awal COVID itu kita sering banget melakukan penyemprotan desinfektan, kemudian dapur umum, membagikan makanan gitu ya ke masyarakat. Kemudian juga ada saat offline itu kita dimintai bantuan oleh kampus-kampus lain, kampus-kampus sebelah gitu buat cek kesehatan. Kemudian kita juga melakukan pelatihan-pelatihan dari PMI Kota gitu Kak. Kemudian buat yang internal UNER itu kita sering dimintai tolong dari rektorat buat jaga upacara, buat jaga wisuda, jaga amerta gitu, PKKMB, kemudian pertandingan-pertandingan di GOR, kemudian ada donor darah. Nah, kalau internal UKM-nya sendiri itu lebih ke kegiatan perekatan sama pengembangan SDM ya, kayak latihan rutin buat mereview materi-materi yang udah didapat di awal waktu kita di Klatsar. Kemudian ada juga quality time buat nge-refresh nih semangat-semangat dari anggota. Kemudian ada upgrading, ada piket sekre biar sekrenya itu lebih bersih gitu ya. Kemudian ada kewirausahaan, ada sewa alat, ada juga pengayaan dan masih banyak lagi. Variasinya banyak banget sih Kak. Gak bisa aku Wih, sebutin satu-satu. wah. Banyak banget ya dari 3 tingkatan dan dalam satu tingkatannya juga padat banget. Berarti Iya. selama pandemi ini tetap rajin banget ya ngelakuin kegiatan ya Mas Ian? Iya, Wah. malah saat pandemi ini terutama yang di Surabaya nih, teman-teman Surabaya ini malah biasanya jaga posko itu seminggu sekali, ini malah tiap hari dari pagi sampai pagi gitu. Karena emang sangat apa ya, antusias gitu. Oke. Mungkin ini pertanyaannya bakal nyambung ke pertanyaan selanjutnya ya. Tapi sebelumnya Kak Putri ini asalnya dari mana nih Kak?
kalau boleh tahu? Aku dari Purbalingga, Jawa Tengah. Wah, Purbalingga Jawa Tengah. Aku kira di Surabaya. Tapi tetap jalan nggak kalau di Purbalingganya? Kalau buat yang di luar Surabaya tetap jalan sih, kayak online gini kan ada latihan rutin tetap jalan, kemudian pelatihan kalau ada kita tetap ikut, kayak kegiatan-kegiatan internal UKM itu masih tetap ikut. Mungkin yang nggak bisa diikuti ya kalau kegiatan dari markas gitu, yang offline. Wah, padahal aku pengen tanya yang itu tuh. Kelihatannya seru banget tuh. Kira-kira kalau misalnya kita terjun ke lapangan tapi yang di tingkat eksternal UNER itu kegiatannya kalau di posko ya anggapnya kegiatannya itu ngapain aja sih? Oke, kalau di posko itu biasanya kita siap-siap gitu ya Kak. Kalau misalnya ada kejadian-kejadian tidak terduga di Surabaya, kayak misalnya kecelakaan lalu lintas, kemudian kebakaran, kayak gitu. Kayak evakuasi jenazah gitu juga bisa. Oh, jadi di pos-pos itu selain biasanya ada polisi itu juga ada bagian dari PMI juga ya? Iya, biasanya ada kecelakaan itu kan PMI ada datang gitu. Dari polisi juga datang. Wah, keren banget. Berarti anggapannya UKM ini juga salah satu yang apa ya, berjaga 24 jam ya? Aktif 24 jam Iya ya? betul Kak. Wow, Jadi wow, ada wow. 3 shift gitu. Keren. Ya mungkin pertanyaan selanjutnya ini terkait yang tadi juga ya, pengalaman dari Kak Putri apa sih yang paling berkesan gitu Kak? Soalnya kan banyak banget nih aku dengar tadi. Oke, kalau pengalaman bisa dibilang aku tuh bukan orang yang termasuk punya pengalaman banyak ya. Jadi kalau dari aku sendiri mungkin yang paling teringat itu saat di Klatsar ya, karena itu emang awal proses perjuangan perjalanan buat jadi anggota KSR. Mungkin kalau teman-temanku yang lain tuh lebih banyak kayak yang tadi aku sebutin itu jaga-jaga kayak gitu, satgas-satgas kayak gitu sih Kak. Wow, aku merasa itu suatu pelayanan masyarakat yang paling keren sih dari UKM ini. Bener nggak? Termasuk pelayanan masyarakat nggak? Iya, termasuk banget karena emang kita terjun langsung di masyarakat gitu Kak. Oh iya, mantap banget. Jadi mungkin bagi teman-teman maba yang dari SMA-nya dulu udah pernah mengikuti PMR Palang Merah Remaja dan mau meneruskan pengabdiannya nih ke masyarakat di UNER, bisa banget. Salah satunya lewat UKM KSR PMI ya Kak. Banyak banget tadi, sampai nggak bisa disebutin satu-satu. Ada 3 tingkatannya dari eksternal UNER. Kalau offline biasanya kayak apa nih, jaga-jaga di konser, terus kemudian di posko-posko juga, kemudian di tingkat internal UNER, kemudian bahkan di internal UKM-nya sendiri. Jadi nggak kalah apa ya, ini suatu UKM yang menurutku sangat bermanfaat bagi kehidupan secara langsung, bagi orang lain, bagi diri kita sendiri gitu. Nah, mungkin sharingnya mungkin bisa sampai situ. Ini sekarang yang terakhir nih. Kenapa nih teman-teman maba harus masuk ke UKM KSR PMI? Mungkin dari yang bukan KSR, yang belum pernah ke PMR juga ya. Kenapa nih Kak? Oke, mungkin ini aku obrolin kayak testimoni dari aku aja ya. Jadi menurut aku KSR itu lebih dari organisasi, lebih dari UKM, melainkan itu sebuah keluarga. Terutama bagi aku ya, kayak aku yang perantauan gini, buat teman-teman perantauan yang emang lagi cari rumah di Surabaya, istilahnya kayak tempat berteduh, bisa banget bergabung di UKM KSR. Nah, selain itu juga kita bisa belajar kayak dengan relawan, terjun langsung ke masyarakat, belajar bareng di masyarakat. Nah, itu bisa banget gabung di UKM kita. Buat teman-teman yang dulunya nggak punya latar belakang PNR, itu jangan khawatir. Karena di awal ketika kita pendidikan dan latihan dasar, itu kita belajar bareng-bareng dari awal bersama-sama tanpa membedakan. Gitu, Kak. Jadi Mantap jangan ragu deh banget. buat ikut. Iya bener banget, buat teman-teman maba nih khususnya yang akan join di UNER nanti, jangan takut walaupun kalian nggak punya latar belakangnya, nanti diajarin bareng-bareng sama KSR PMI. Jadi mungkin cukup di sini dulu informasinya. Kalau kalian tahu semua nanti ya udah selesai dong. Nah jadi kalau misalnya kalian, iya makanya nanti kalau kalian mau tanya lebih lanjut, pengen tahu apa lagi tentang KSR PMI, boleh hubungi di mana nih Kak? Oke, kalau misalnya teman-teman pendengar mau kepo-kepo nih tentang UKM KSR PMI, bisa lihat, bisa hubungi di Instagramnya di ksrpmi_uner atau bisa juga lewat lainnya, yaitu di @fyz1432c. Nanti bisa dijawab sama adminnya. Oke, jadi kalau yang mau tanya-tanya langsung aja sikat di Instagramnya
ksrpmi_uner atau nanti lainnya ada di IG juga ya Kak ya? Siapa tahu bingung Iya, ya. ada Oke. di bio-nya. Oke, gitu aja. Terima kasih banyak Kak Putri untuk kesempatannya kali ini sharingnya dari KSRPMI bagi kita semua. Semoga teman-teman maba yang tertarik, nggak cuma tertarik aja tapi bisa langsung join nanti ya. Oke, mungkin sekian seperti itu dulu. Terima kasih banyak sekali lagi Kak Putri. Ya, sama-sama Kak. Terima kasih kembali. Senang banget bisa ada wadah buat mempromosikan ya tentang Iya, KSRPMI salah satunya ini. seperti itu. Oke, mungkin kali ini podcastnya seperti itu aja. Nanti tunggu lagi di episode-episode selanjutnya. Terima kasih semuanya. Oke, UKM Uner, semangat jadi juara.